Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikukbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Gimana? Apakah harga ayam sudah naik? Atau normal? Atau makin menurun? Atau malah belum panen-panen ini para peternak? Dikarenakan kebingungan, kemitraan itu kebingungan. Kemana mau jualin ayam? Ya, suatu hal yang sangat membagongkan. Kenapa? Kemitraan tugasnya menjualkan ayam, tapi dia bingung menjual ayam dan mati di kandang peternak, terus peternak yang nanggung ruginya, padahal mereka sendiri yang menunda panennya. Saya selalu bilang di video-video saya sebelumnya, kami sebagai peternak ini menginginkan mudah dalam mengekspor. Ajarin kami ekspor ayam itu gimana. Walaupun peternak kecil dia bisa ekspor, ada wadah yang mewadahi ekspor ayam broiler. Karena produksi ayam broiler di Indonesia ini Pak sangat besar. Kelasnya sudah kelas dunia, tapi pemasarannya kelas pasar becek, atau hanya bisa menjual di pasar becek. Kalaupun ada kemarin yang ekspor katanya 13 ton, itu belum seberapa, tapi mudah-mudahan ditingkatkan lagi ya nanti. Kalau ekspor sekedar 13 ton, cukup diatasi dengan satu kandang di Indonesia ini yang populasinya 7.000 ekor. Sudah ketutup itu ekspor sekian. Kita membutuhkan pasar ekspor yang lebih besar lagi, supaya bisa mengatasi kemacetan penjualan di dalam negeri. Loh Bang, gimana caranya Bang? Kita harus lihat negara-negara lain Pak. Negara mana sih yang butuh yang namanya ayam broiler ini? Mereka butuh ayam broiler tapi nggak bisa ternak. Nah di situ. Coba lihat berita di CNBC. CNBC ya kita lihat. Anda tahu nggak, Malaysia sudah melarang ekspor di dalam negerinya, mengekspor ayam broiler karena pasokan untuk dalam negerinya saja susah. Ini peluang bagi Indonesia untuk mengekspor ayam kita ke Malaysia atau Singapura. Mereka butuh daging ayam, tapi kan nggak mungkin mereka buka kandang besar-besaran Pak. Mereka kan negaranya, wilayahnya kecil, bisa kena bau ayam semua nanti ya kan. Ini saya bacakan beritanya. Jakarta, CNBC Indonesia. Indonesia bisa mendapatkan peluang dari kebijakan Malaysia yang melarang ekspor ayam. Kini Indonesia bisa mengambil ceruk pasar yang ditinggalkan, misalnya untuk mengisi Singapura. Kalangan peternak pun menyebut potensi ekspor sangat memungkinkan terjadi, apalagi kondisi pasar Indonesia juga kini tengah surplus. Soal surplus jangan dibilang lagi Pak, tiap tahun terjadi di Indonesia ini, produksinya membludak, harga anjlok, sampai peternak bagi-bagi yang namanya ayam gratis di jalanan. Nah, ini memungkinkan karena kelebihan stok. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau disingkat Kementan, ada sekitar 700.000 hingga 1 juta ton kelebihannya, kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional disingkat GOPAN ya, kepada CNBC Indonesia. Sebagai perbandingan, produksi daging ayam ras broiler pada tahun 2020 mencapai 3.278 juta ton. Nah, banyak ini Pak. Namun tidak semuanya terserap oleh kebutuhan dalam negeri, melainkan sebagian besar ada yang surplus. Ya pasti surplus lah yang diserang pasar becek, pasar tradisional. Itu mencapai 500.000 ton. Ekspor bisa menjadi solusi agar harga ayam bisa stabil dan tidak jatuh ketika terjadi surplus. Ini yang diinginkan oleh peternak yang mungkin sampai saat ini realisasinya kurang sempurna. Ya, selama ini ketika surplus stok membanjiri pasar, ya sampai peternak bagi-bagi ayam gratis di pasar. Harga ayam pun ikut jatuh. Peternak enggan hal itu terjadi. Dorongan ekspor pun mengarah pada peternak besar, yakni berasal dari perusahaan.
khususnya perusahaan yang berbudaya ayam broiler. Faktanya nanti bantu peternak kecil untuk pasarkan di pasar becek, karena bisanya mereka menyalurkan ke sini. Nah, jadi Pak, sebelumnya Malaysia ini melarang ekspor ayam 3,6 juta per bulan mulai 1 Juni 2022. Coba Anda hitung, kita mulai krisis yang namanya ayam broiler itu sejak kapan? Malaysia sudah pusing nyari ayam broiler dari Juni 2022. Kok nggak kepikiran mau ekspor ke sana gitu loh, hanya sekedar wacana. Langsung action kan bisa. Kami sebagai orang bodoh peternak ini Pak, biasanya melihara ayam doang. Berharap pemerintah gerak cepat, semuanya pengen cepat, itu harapan kami. Karena kami orang bodoh, kami bisanya cuma melihara ayam, ya, nunggu dipanen, nggak dipanen-panen mati, kami nanggung rugi. Itu Pak. Nah, selanjutnya kebijakan itu Pak, karena Malaysia nggak mau ekspor ayamnya lagi, Singapura ikut pusing. Karena Singapura biasa dapat ayam broiler dari Malaysia. Kenapa? Singapura bisanya cuman makan ayam broiler atau dari sektor konsumsi doang. Mereka nggak bisa buka lahan peternakan, mungkin keterbatasan wilayah. Seharusnya hal ini diambil oleh Indonesia dengan banyaknya memproduksi ayam broiler. Nah, mudah-mudahan pemerintah memandang serius lah persoalan pasokan ayam. Jadi mereka bisa mengekspor gitu loh, bisa mengekspor, lebih digalakkan lagi lah. Saya sangat apresiasi sekali kalau pemerintah kita itu menggalakkan ekspor ayam broiler. Banyak Pak ternyata negara yang kekurangan ayam broiler ini. Saya rasa kelebihan ketika kita sudah mendapatkan kecukupan dalam negeri soal ayam broiler, dengan mengekspor Malaysia dan Singapura, saya rasa itu sangat membantu sekali mengatasi penjualan ayam broiler dalam negeri ya, yang bisa membuat peternak itu rugi karena ayamnya nggak kejual-jual. Kalau soal ekspor anakan ayam misalnya, ya nggak mungkin Pak. Ekspor ke Singapura nggak mungkin, seperti yang saya katakan tadi. Mereka nggak punya lahan peternakan kayak di Indonesia, ya. Jadi sebaiknya saya selalu bilang, mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisalah membuka jalan ekspor yang lebih besar. Kalau bisa peternak kecil yang kemitraan segala macam mandiri itu diajarin gitu loh Pak. Gini cara ekspor, buat izinnya gini, lebih diumumkan lagi gitu. Lebih ada apa namanya istilahnya itu, kunjungan ke kandang-kandang Pak. Kalau mau ekspor gini ke begini, Anda bisa jual langsung produk Anda ke luar negeri, peraturannya kayak gini, nanti kami bantu permudah. Itu loh Pak. Mbok kami ini diajarin cerdas sebagai peternak dan bisa melihat pasar luar negeri itu. Kalau soal ternak, soal tani, orang Indonesia nggak usah diajarin lagi Pak. Penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan untuk meningkatkan produksi, kami sudah bisa insya Allah. Itu kerjaan kami kok. Kan aneh jadinya gitu loh kan. Yang orang kerjanya ternak setiap hari diajarin sama orang yang nggak pernah ternak gitu loh. Yang penting sekarang urusin pasar intinya. Kalau mau sukses ini peternak dalam negeri, pertanian dalam negeri ya, khususnya peternakan, urusin itu pasar. Kami bakal cetak ayam broiler sebanyak-banyaknya, tapi sediakan kami pasar yang seluas-luasnya. Mungkin salah satunya dengan cara ekspor. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Segala yang saya sampaikan hanya untuk kemajuan peternakan Indonesia dari celotehan seorang yang bodoh. Bagi yang ingin kritik, silahkan sampaikan di komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.